Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Menko PMK yang dalam hal ini diwakili Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Pembangunan dan Kependudukan Pak Sani yang hadir di tengah kita. Dan juga yang saya hormati Pak Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia, Pemerataan Pembangunan Setwapres, Pak Yoga, dan seluruh jajaran dari Setwapres yang hadir pada kesempatan kali ini. Dari KSP, Bu Brian juga hadir di tengah-tengah kita. Para pejabat Eselon 1, Eselon 2 yang hadir pada kesempatan kali ini, para bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota yang hadir, atau yang mewakili, dan juga para peserta dari 288 kabupaten kota, dari 14 provinsi prioritas, dan juga para mitra yang hadir pada kesempatan kali ini, dan seluruh narasumber dari perguruan tinggi yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama kita bersyukur alhamdulillah bisa bersama-sama dalam rangka untuk Rakortek dan juga sekaligus evaluasi program percepatan penurunan stunting. Kami berterima kasih Pak Yoga dan segenap jajaran Setwapres dan tentu kepada Pak Wakil Presiden yang telah memberikan perhatian besar sebagai pengarah untuk mengadakan kegiatan ini. Pak Yoga, Pak Sani, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izin saya menyampaikan beberapa hal. Slide. Next. Slide. Ya, terus saja. Next. Ya, next. Yang pertama perlu saya sampaikan di sini bahwa sejak tahun 2013 ada kebijakan nasional untuk percepatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Waktu itu sudah ada Perpres nomor 43 tahun 2013, ada Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, yang tentu ini juga sangat berpengaruh terhadap perhatian kita terhadap stunting, karena gizi ada di dalamnya. Dan 2018 kemudian dengan Stranas, slide sebelumnya, 2018 dengan Stranas tentu juga kemudian mendukung dengan 5 pilarnya, dan kemudian di 2021 ada Perpres 72 tahun 2021 yang kemudian juga menguatkan itu semua. Ya, slide. Kalau kita lihat penguatan yang dikerjakan di tahun 2021 dengan Perpres itu, maka ketika sebelumnya itu mungkin ada kabupaten-kabupaten prioritas yang kemudian mendapatkan kegiatan stunting secara khusus, yang selain prioritas mungkin belum ada kegiatan. Kemudian di tahun 2022 setelah ada Perpres, maka tetap ada provinsi prioritas atau di dalamnya ada kabupaten prioritas, akan tetapi semua kabupaten kota kemudian mengerjakan, karena kemudian ada tim percepatan penurunan stunting di provinsi, kabupaten, bahkan sampai di tingkat desa dan kelurahan. Timnya di tingkat desa dan kelurahan ada 82.773 tim, sehingga luar biasa. Sebetulnya kita ingin membuat masif tim dari pusat ke daerah agar sedikit banyak menggugah kesadaran mereka, menjadi mereka tahu dan mengerti tentang stunting. Slide next. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat penurunan angka stunting dari tahun 2007, kemudian 2013, 2018 seperti yang ada dalam grafik itu. Tetapi dari tahun ke tahun ini tidak apple to apple, karena alat ukurnya beda. Ada yang dengan Riskesdas, ada yang dengan SSGI, dulu SSGBI, setelah SSGI, kemudian sekarang SKI. Jadi ya kita terima hasil ini, namun demikian juga ada beberapa kelemahan yang harus kita sadari bersama. Dari angka ini yang kita yakini bersama, kita lihat dari tahun 2013 ke 2016
Selama 6 tahun rata-rata turun 1,3% per tahun dari 2013 ke 2019. 2019 ke 2021 angkanya 27 menjadi 24,4. Itu turun 1,6% per tahun. Ada peningkatan meskipun waktu itu dalam kondisi pandemi. Ya. Kemudian alhamdulillah tahun 2021 ke 2022 ini turun 2,8%. Ini terima kasih sekali kepada tim percepatan penurunan stunting dan seluruh mulai dari Pak Wakil Presiden, Pak Yoga, jajaran Kementerian PMK, sampai Bapak Ibu di provinsi dan kabupaten yang bekerja keras, yang luar biasa, kemudian alhamdulillah bisa menurunkan angka menjadi 2,8% per tahun. Ya bolehlah tepuk tangan untuk memberikan energi positif lah paling tidak. Sehingga ketika Pak Suprayoga ini sebagai mewakili Pak Wapres untuk mengarahkan pada kita semua sebagai pelaksana, kemudian ini harus nanti 3,8, maka kita punya energi positif bahwa kemarin kita juga naik dan kemarin pelaksanaan Ranpasti dan pelaksanaan Perpres itu belum sepenuh hati karena itu baru tahun 2001 ke 2022. Nah, sehingga ketika tahun 2022 akhir plus 2023 itu kita sepenuh hati, sekuat tenaga, maka insya Allah 3,8 mudah-mudahan bisa dicapai di tahun 2023 ini. Inilah harapan kita semua, kita berharap SKI sekarang ini yang menghasilkan angka sesuai yang kita harapkan. Slide next. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita lebih optimis lagi karena sebetulnya anggaran yang disediakan oleh negara itu dari tahun ke tahun tidak naik. Ya, secara global tahun 2019 itu katakanlah sebesar 29 triliun, tahun 2020 39 triliun, kemudian tahun 2021 itu 35,3 triliun, dan tahun 2022 itu menjadi 34,1 triliun, dan tahun 2023 ini 30 triliun. Ya. Sehingga sebetulnya secara global anggaran itu menurun. Ya. Tetapi percepatannya meningkat. Gitu. Ini berarti Perpres itu juga sangat berpengaruh dan kinerja komitmen Bapak Ibu sekalian itu sangat berpengaruh. Ini yang membuat kita bersyukur dan optimis. Slide next. Next. Nah ini contoh aja, di tahun 2022 itu berapa anggaran yang dialokasikan katakanlah untuk faktor spesifik, ya itu berapa? Itu kalau tertulis di situ kecil, yang merah itu untuk dukungan seperti rapat-rapat seperti hari ini. Kemudian yang abu-abu itu adalah untuk spesifik. Ya, dari total 34,1 triliun yang untuk spesifik 4,1 triliun. Ya. Yang 29,2 triliun adalah untuk sensitif. Tetapi yang untuk sensitif ini jangan dipandang semuanya untuk sensitif. Karena yang ada di dalam sensitif itu ada PKH yang kalau tahun 2023 ini besarnya 20 triliun. Kemudian PKH boleh mestinya untuk membeli makanan. Sehingga harapan saya, marilah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Kepala Daerah, arahkanlah PKH itu juga untuk membeli makanan. Karena hari ini PKH dibagi dalam bentuk uang tunai. Kalau nanti tidak dibelikan makanan, tentu tidak punya daya ungkit karena sebetulnya dari pusat ditaging ini adalah untuk stunting. Kemudian selebihnya BPJS kurang lebih 6 triliun. Itu juga ditaging stunting. Iya. Sehingga Bapak Ibu bisa memahami, oh anggaran yang besar ini akhirnya yang untuk beli makanan yang langsung masuk ke mulut dan perutnya ibu hamil dan anak memang tidak besar, tetapi kan punya cadangan yang ini, yang PKH ini bisa itu diarahkan, dikonvergensikan untuk membeli makanan lokal.
Itulah Bapak Ibu sekalian, barangkali nanti kalau ada pertanyaan, loh ini anggaran yang di Setpapres ada nggak yang dibeli untuk beli makan? Oh nggak ada. Yang di Kemendagri ada? Oh nggak ada. Yang di BKKBN ada? Nggak ada. Karena sudah arahnya jelas. Berapa, siapa Kementerian Kesehatan mengalokasikan untuk membeli makanan 1,2 triliun. Dan saya dengar akan ditambah oleh Pak Menkes. Saya kira ini harapan yang sangat baik. Slide next. Next. Nah ini contoh uraian yang di tahun 2023 masih sama proporsinya, besarnya 30 triliun, kemudian yang 2,1 triliun itu untuk spesifik yang langsung makanan dan yang 1,2 triliun untuk kegiatan penunjangnya. Iya. Jadi kalau di BKKBN itu ada 800 miliar, misalnya begitu ya di situ memang semua untuk gaji tim pendamping keluarga, untuk TPPS, untuk koordinasi. Gitu. Tapi sebetulnya proporsinya kecil dibandingkan anggaran yang di teaching stunting. Slide next. Kami terima kasih kepada Kementerian Keuangan, kami laporkan pada Pak Suprayoga dan tentu kepada Bapak Wakil Presiden, Pak Menteri PMK, Pak Sani bahwa kebijakannya diberikan suplemen melalui Badan Pangan Nasional untuk diberikan telur sama daging ayam, telur daging ayam. Itu menghabiskan anggaran hampir 420 miliar untuk gelombang pertama. Ya, tetapi minta ditalangi dulu oleh ID Food kalau nggak salah. Nanti setelah diverifikasi mungkin baru dibayar. Gitu. Nah, jadi ada tambahan-tambahan suplemen. Mohon mungkin ini boleh diberi masukan juga karena kemarin saya di desa itu saya dapatkan Pak Yoga. Ini telur ayam itu ayamnya sering akhirnya basi karena lewat kantor pos itu karena telat ngambilnya. Ya kepala desa suruh ngambil jauh ke kecamatan, kemudian akhirnya kepala desa itu ini ngambilnya bareng ya telur sama ayam. Tapi telurnya udah datang kok ayamnya belum. Ayam sama telur duluan mana kata gitu. ayam telur gitu. Nah ini menjadi perbincangan juga. Tetapi kita bersyukur karena mendapatkan suplemen tambahan. Slide next. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, capaian-capaian yang terkait dengan baik spesifik maupun sensitif sudah kita rekam semuanya. Nanti mungkin menjadi bahan diskusi di dalam kelompok-kelompok yang tadi Pak Yoga ada kelompok yang spesifik, ada yang sensitif, kemudian akhirnya dukungan manajemen. Sehingga silahkan nanti dicermati bersama. Slide next. Ya. Pada prinsipnya kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan spesifik ini sosialisasi, edukasi, kemudian komunikasi untuk perubahan perilaku menjadi sangat penting dan perlu dukungan kebijakan tentang ASI karena ASI eksklusif masih perlu sekali untuk didorong terus karena ini perannya penting dan murah, mudah, tidak beli. Kemudian yang berikutnya adalah mendukung untuk percepatan dan juga cakupan untuk pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dan juga kepada balita. Ini penting sekali. Slide next. Ini yang terkait dengan 11 indikator layanan sensitif juga sudah ada capaian-capaiannya. Nanti rapotnya di kabupaten kota akan kita buat juga. Ini secara nasional, tapi tim percepatan penurunan stunting di pusat ini sudah siap memotret untuk kabupaten kota. Jadi hati-hati ketika kabupaten kota harus tidak memperhatikan indikator ini, nanti katakanlah rapotnya yang tematik stunting bisa kurang. Gitu. Oleh karena itu mohon dengan hormat untuk 11 indikator intervensi sensitif ini diperhatikan. Kalau kita lihat di sini, maka akses air minum, kemudian sanitasi, ini masih menjadi masalah. Ya. Tadi Pak Yoga pas kita di transit itu ada cerita, sudah dikasih jamban, sudah, kemudian sudah tahu tentang penggunaan jamban, sudah tahu resikonya kalau BAB-nya di tempat terbuka, sudah.
Tapi sudah BAB di jamban yang dibuatkan, jawabannya belum. Itu. Karena BAB-nya masih di sungai, karena pantatnya kalau tercelup di air itu lebih nyaman katanya gitu. Dibandingkan kalau tidak tercelup di air. Nah ini ternyata merubah mindset itu bisa, tapi merubah perilaku juga butuh perjuangan tersendiri. Ini mau titip kepada Bapak Ibu sekarang. Slide. Sehingga catatan khususnya memang terkait sanitasi, kemudian juga masih pembangunan infrastruktur, Kementerian PU, dan kemudian juga edukasi, dan refocusing bantuan sosial untuk keluarga yang berisiko tinggi stunting. Ini saya kira catatan penting untuk intervensi sensitif. Slide next. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tadi sudah saya sampaikan bahwa setelah adanya Perpres, kemudian ada keluarga berisiko stunting yang diintervensi oleh kementerian lembaga, alhamdulillah BKKBN memotret dari SIGA, Sistem Informasi Keluarga dan Pendataan Keluarga, itu keluarga yang berisiko stunting turun, karena yang punya jamban, yang rumahnya jadi layak huni menjadi lebih banyak. Jadi yang berisiko akhirnya turun. Ini kami terima kasih sekali kepada kementerian lembaga terkait yang sudah mengkeroyok ini, dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian dari Bappenas, dari Kementerian Sosial, Kementerian Agama, semua Kementerian Pertanian, semua mendukung pada kegiatan ini. Slide next. Pak Yoga, Pak Sani, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah anggaran yang dari Kementerian Kesehatan, ini data saya ambil dari Kementerian Kesehatan, ada uang yang ditransfer ke puskesmas, kemudian harus dibelanjakan dalam bentuk produk lokal. Saya kalau keliling kemana-mana, itu kemarin ke Sulawesi Selatan, itu juga ternyata masih banyak Pak Bupati, Wali Kota yang belum tahu kalau ternyata ada uang yang ditransfer ke puskesmas besar. Gitu. Saya kemarin ke Sulawesi Selatan itu, se-Sulawesi Selatan itu 65 miliar. Gitu. Tapi sampai hari ini mungkin penyerapannya belum sepertiga, waktunya tinggal 2 bulan. Ya. Nah ini contoh aja yang untuk beli makanan tunai langsung tetapi belum terbelanjakan dengan baik. Saya mohon izin, DAK non fisik dari Kementerian Kesehatan yang ditransfer ke puskesmas, marilah kita serap. Sisa waktu tinggal 2 bulan. Ya. Slide next. Kalau kita sandingkan capaian 9 layanan spesifik di tahun 2022 dengan 2023, alhamdulillah bagus. Karena kita optimis, karena ini baru semester pertama 2023, tapi cakupannya sudah hampir menyamai tahun 2022. Kecuali beberapa catatan, tadi saya sudah bilang ASI, tablet tambah darah untuk remaja, dan juga balita yang gizi kurang. Slide next. Ini saya kira yang perlu mendapat catatan yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Slide next. Ya, next. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, capaian intervensi spesifik dari 12 provinsi prioritas yang dihadirkan oleh Setwapres Pak Yoga dan jajarannya, kami sudah bisa lihat, itu nanti bisa menjadi bahan diskusi. Provinsi mana yang capaiannya masih rendah, mulai dari indikator-indikator yang mana. Slide next. Ya, ini semua sudah terbreakdown dengan baik sebagai bahan diskusi. Slide next. Ya, ini untuk semester 1 tahun 2023 juga sudah ada. Slide next. Ya. Dan ini untuk sandingan yang 11 layanan intervensi sensitif untuk tahun 2022 dibandingkan 2023 sekarang, yang paling berat kelihatannya ini mohon izin dari kantor Kementerian Agama, kita mohon dukungan PUS yang capus catin yang bersedia periksa kesehatan sebelum nikah. Itu masih berat, kami mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Slide. Nah ini saya kira kelihatan sekali, tahun 2022 sudah PUS-nya sudah banyak, tapi 2023 ini menurun lagi gitu, jadi mohon dukungannya. Slide next. Ya, next. Saya cek tadi malam, kalau tadi capaiannya itu 16%, tapi saya cek tadi malam capaian yang calon pengantin yang memeriksakan kesehatan dan mengisi LC-Mail
angkanya sudah meningkat menjadi 34,1% tadi malam ya. Slide next. Ini saya mau sampaikan pentingnya orang mau nikah itu periksa kesehatan. Di Indonesia itu yang nikah berapa? 1,9 juta setahun. Dari yang nikah setahun itu yang hamil di tahun pertama berapa? 1,6 juta. Dari 1,6 juta itu yang melahirkan anak stunting berapa? 320.000. Ya. Dengan kata lain, kalau kita mampu menghadang mereka yang 1,9 juta nikah itu harus tidak anemi, harus tidak kurus badannya, insya Allah yang 320.000 stunting per tahun itu bisa dihilangkan. Sehingga tidak ada stunting baru dari orang yang nikah baru. Di Indonesia itu kalau orang nikah itu berlomba-lomba hamil, maka 80% hamil di tahun pertama. Kalau kita lihat dari catatan yang ini sebagai exercise kami di TPPS ini, tahun 2023 ini kita coba 163.675 data yang masuk dari mereka yang nikah dan mengisi dengan tertib HB-nya, lingkar lengannya dan seterusnya. Kita lihat di sini, mereka yang usianya kurang dari 20 tahun masih 13,2%. Ini terlalu muda. Tetapi mohon maaf yang terlalu tua juga ada. Karena kalau di atas 35 tahun juga resti, resiko tinggi, KRT, kehamilan resiko tinggi. Yang terlalu lingkar lengannya kurang dari 23,5 kita sebut kek dia. Jadi kekurangan kalori, protein, kurus ini. Kalau hamil dia anaknya stunting. Ini 21,2%. Ini by name by address ada. Di BKKBN ada datanya dari aplikasi. Oleh karena itu Bapak Ibu TPPS dari daerah, kejarlah ini. Ya, sebelum hamil di treatment dulu. Gitu. Yang anemia juga lumayan. Yang HB-nya kurang dari 12 gram persen, anemia ringan 16%, anemia sedang 5,9%. Sehingga masih hampir 22% yang anemia. Ini clear by name by address ada, bisa didampingi orangnya. Nah inilah Bapak Ibu pentingnya Catin itu betul-betul mengisi data dengan baik melalui aplikasi Alzheimer. Slide. Yang terakhir izin Pak Suprayoga, Pak Sani dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami laporkan gerakan gotong royong dan juga dukungan kementerian lembaga sangat baik. Data P3KE yang bersama-sama dari data keluarga kemudian dimanfaatkan dengan baik sebagai basic data untuk kementerian dan lembaga. Mulai dari ada untuk Kementerian PU, kemudian untuk Kementerian Sosial juga, Badan Pangan Nasional, dan juga untuk BPKP juga mengambil data dari sini. Hanya Kementerian Sosial tadi PKH-nya kami mohon izin, mohon untuk bisa ditingkatkan, dikonvergensikan untuk pembelian makanan lokal. Slide. Kemudian juga dari CSR juga ini dari mitra-mitra juga mengambil data secara gotong royong dengan data yang sama. Dari teman-teman media, terima kasih yang hadir sekarang dan juga yang tergabung dalam gotong royong untuk percepatan perubahan stunting, menjadi bapak asuh atau kakak asuh. Ini ide 2 telur itu luar biasa. Ini dari teman-teman media punya ide 2 telur sehari. Dan Pak Menteri Kesehatan memang juga telur saja cukup. Sehingga kita tindak lanjuti dan alhamdulillah hari ini ide 2 telur itu menggema. Jadi selemah-lemahnya, sering kita juga selemah-lemahnya iman ya 2 telur lah. Gitu. Jadi saya sering, telurmu berapa sih? 2, ya kasihkan 1 lah. Gitu. Jadi bapak-bapak itu ya 2 telur lah. Slide next. Nah, Pak Suprayoga dan Bapak Ibu sekalian, keluarga berisiko tinggi stunting yang mendapatkan pendampingan kami potret juga di 12 provinsi. Karena kami dapat laporan dari tim pendamping keluarga. Sehingga Bapak Ibu sekalian dari 12 provinsi jangan lewatkan tim pendamping keluarga untuk dikerahkan mendampingi yang berisiko tinggi. Alhamdulillah ini lumayan
yang 12 prioritas ini 87,4%. Terima kasih sekali pada 12 provinsi prioritas. Slide next. Dan kemudian untuk yang pendampingan yang ya ini masih keluarga berisiko stunting di provinsi-provinsi lainnya ini yang bukan hanya yang prioritas, rata-rata masih 58,6%. Ya. Jadi terima kasih pada provinsi prioritas yang sudah lebih baik. Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan ini sebetulnya mendapatkan ini pendampingan dari Bapak Asuh anak stunting dari BAS. Yang paling tinggi di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan seterusnya. BAS-nya Bapak Asuh anak stunting. By name, by address-nya yang didampingi ada dan yang mendampingi sebagai Bapak Asuh juga ada. Kami terima kasih sekali peran swasta gotong royong luar biasa. Slide. Ini daftarnya sudah ada dan sasarannya ada. Mayoritas masih dalam bentuk PMT, tapi tidak apa-apa. Jadi itu penting, tetap itu sangat penting. Harapan kami juga sanitasi dan sebagainya juga bisa sasar juga. Slide next. Nah ini pendampingan oleh perguruan tinggi, saya laporkan pada Pak Yoga dan juga Pak Sani bahwa alhamdulillah perguruan tinggi mendampingi sebagai target dari Ranpasti untuk pendampingan kabupaten kota dari perguruan tinggi. Dan ini persentase wilayah-wilayah di seluruh provinsi yang didampingi oleh perguruan tinggi kabupaten kotanya. Kalau Sumatera Barat 100% artinya seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat sudah didampingi oleh perguruan tinggi. Iya, artinya begitu. Ya kalau yang paling rendah mungkin Kepulauan Riau baru 57,14% kabupaten kota yang didampingi oleh perguruan tinggi dalam membuat kebijakan dan seterusnya. Slide. Nah, yang terakhir kami sampaikan di sini yang pertama sebagai kesimpulan bahwa kita insya Allah optimis karena retrospektif kita lihat penurunan stunting kita mengalami kenaikan tajam. Yang terakhir 2,8, mudah-mudahan menjadi 3,8. Yang kedua, pelaksanaan dan realisasi komitmen dari tingkat pusat sampai daerah dan juga termasuk perguruan tinggi, media, swasta, alhamdulillah cukup mengembirakan. Dan yang ketiga, program gotong royong yang melibatkan Bapak Asuh anak stunting juga luar biasa. Pak Gubernur Aceh itu mewajibkan semua eselon 3 atau yang sederajat mendampingi satu desa. Pak Bupati benar meriah itu semua PNS baik pusat maupun daerah diberi jatah untuk mendampingi keluarga berisiko stunting. Di NTB anak-anak SD, SMP membawa telur dikumpulkan setiap hari Jumat atau hari tertentu disumbangkan untuk stunting. Ya. Kemudian juga di NTB juga PNS juga digerakkan untuk memberikan telur pada. Ini saya kira peran yang luar biasa. Usulan kami izin Pak Suprayoga, Pak Sani dan Bapak Ibu sekalian, yang pertama untuk menuju penurunan 3,8% per tahun perlu provinsi prioritasnya memang ditambah. Ya, jadi saya kira bagus sekali hari ini ditambahkan juga yang naik stuntingnya, saya pikir lebih dari 13 juga tidak apa-apa, tapi harus ditambah kalau menurut saya. Kemudian yang kedua, fokus konvergensi menggunakan dana desa, ya bolehlah pakai batas atau tidak batas, tapi kalau bisa ada yang kejelasan bahwa dana desa ini mohon izin dari Kemendes, kami usulnya bagaimana kalau ada kejelasan berapa persen atau berapa rupiah untuk masing-masing desa. Dan yang ketiga, PKH tadi untuk diutamakan untuk membeli makanan lokal untuk mengatasi stunting. Dan yang terakhir, perlu dukungan lintas sektor untuk penguatan pengisian tadi, LCMIL itu elektronik siap nikah, siap hamil tadi, karena ada 1,9 juta keluarga baru yang harus kita cegah stuntingnya dan juga sistem informasi keluarga. Saya kira itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan, banyak kekurangan kami mohon maaf dan sekali lagi kepada Pak Wakil Presiden melalui Pak Deputi kami ucapkan terima kasih.
Pak Menteri PMK, melalui Pak Deputi juga kami mengucapkan terima kasih, dan pada Bapak Ibu Kementerian Lembaga semuanya kami mengucapkan terima kasih, dan seluruh peserta dan juga pemerintah daerah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo SP OGK yang telah menyampaikan sambutan dan juga memaparkan capaian yang luar biasa. Kita semakin optimis pada tahun 2024 targetnya bisa tercapai ya Bapak dan Ibu.